بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di ruang dengar kita ini yang semoga Allah Jalla wa Ala memberkahinya, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pada kajian interaktif kita mengkaji dan merenungi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan yang penuh makna, yang pada sore hari ini walillahil hamd saya ditemani oleh akhuna Abu Farhan Al-Ghayani dan akhuna Nopri. Barakallahu fikum. Dan tentunya ini adalah nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita, di mana Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita pada kegiatan-kegiatan yang mulia seperti kegiatan ilmu, belajar dan mengajar dan mengajarkannya. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, allazi idza su'ila bihi ajab, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, Allah akan mengabulkan suatu permintaan hambanya. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita pada sore hari ini melalui kajian interaktif di frekuensi 96,1 FM ini, agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhil muslim wa ukhtil muslimah, ibu bapak, saudara dan saudari, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini, pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 21 dari bulan Rabiul Awal, bulan yang dipastikan oleh para ulama sebagai bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda, karena beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala pada bulan Rabiul Awal. Karena para ulama menyebutkan terkait kelahiran dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh mereka sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan oleh Allah pada tahun gajah, yaitu pada tahun di mana Raja Abraha dari Yaman dengan pasukan gajahnya datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, terkait kelahiran dan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para ulama Islam, terkhusus ulama sirah, mereka sepakat pula bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan pasti beliau dilahirkan oleh Allah pada hari Senin. Karena telah datang riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari atau Muslim dari Anas atau Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabat beliau,
kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Maka beliau menjawab, karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Yang ketiga, para ulama sepakat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah pada bulan Rabiul Awal. Karena Nabi kita diwafatkan oleh Allah 80 hari setelah turun ayat Allah Jalla wa Ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Ayat ini turun pada Haji Wada pada bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, pada Haji Wada hari Arafah. Nabi sedang wukuf di Arafah. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Berarti jatuhnya pada bulan 80 hari setelah 9 Zulhijjah. Setelah Zulhijjah Muharram. Ya. Kemudian Jumadi al-Awwal, Jumadi al-Akhir, kemudian Rabiul Awal. Berarti jatuhnya pada tanggal berapa? 80 hari setelah tanggal 9 Zulhijjah. Akhuna Abu Farhan. Taib ya. Taib ya, kurang lebih tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal 80 hari ya. Kalau 9 Zulhijjah berarti sisa dari bulan Zulhijjah berapa? 21 hari atau 20 hari, karena bulan tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Tambah 30 hari dengan bulan Muharram. Berapa hari? 50 hari. Tambah 30 hari dengan bulan Jumadul Awal. Berapa hari? Berapa? Taib 70-an ya. Kemudian tambah dari 30 hari dengan Jumadul Akhir, kemudian ditambah dengan beberapa hari atau beberapa belas hari dengan Rabiul Awal, maka semuanya kurang lebih ada 80 hari. Nah, taib. Kemudian para ulama sejarah khilaf tentang bulan lahirnya Nabi SAW. Hal itu karena tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi SAW maupun dari para sahabatnya tentang bulan dan tanggal lahirnya Nabi SAW. Ada yang menyatakan bahwa Nabi dilahirkan pada Rabiul Awal, ada yang menyebutkan Rabiul Tsani, ada yang menyebutkan bulan Ramadan, dan ada pula yang menyebutkan di bulan yang lainnya. Demikian juga terkait tanggal. Ini menerangkan kata para ulama bahwa tiada ada suatu ibadah atau anjuran tertentu, anjuran khusus terkait bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Andai kata di sana ada suatu ibadah atau suatu hari yang hendaknya dirayakan karena kelahiran Nabi SAW, maka pastilah ada riwayat yang sahih yang menerangkan secara pasti akan bulan dan tanggal kelahiran Nabi SAW. Tatkala tidak ada riwayat sahih yang menerangkan secara pasti akan bulan dan tanggal kelahiran Nabi kita SAW, maka menunjukkan bahwa bulan dan tanggal kelahiran beliau SAW tidak ada kaitan dengan suatu ibadah atau perayaan yang dianjurkan. Nah, baik jamaah ini dimuliakan Allah, hari ini saya akan mengajak jamaah sekalian untuk merenungi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa ayna nahnu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-layla abada aw la arqud. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له
lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi SAW. 3 orang ini bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang ibadah Nabi SAW sehari-hari. Tatkala mereka diberitahukan tentang ibadah sehari-hari Nabi SAW, taqalluha, mereka menganggap itu masih sedikit. Hanya saja mereka berkata, hal itu layak pada diri Nabi SAW karena beliau adalah seorang Nabi yang telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Adapun untuk kita, maka tidak cukup sebanyak itu. Ya, dengan jumlah yang seperti itu, belumlah cukup untuk kita. Kalau untuk Nabi sudah cukup seperti itu. Karena beliau sudah mendapatkan jaminan akan ampunan terhadap dosa-dosa beliau yang telah berlalu dan yang telah akan datang. Dan yang akan datang. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Ya, belum ada jaminan akan pengampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu dan yang akan datang. Kalau demikian, kita harus beribadah ya lebih banyak, ya lebih banyak dari ibadah Nabi SAW. Ya, cocok logi ya. Nah, qala ahaduhum, salah satu di antara mereka, tapi ingat cocok logi yang dilakukan oleh 3 orang ini tujuannya apa? Baik. Tujuannya baik. Ya. Dan tidak ada sisi perendahan terhadap Nabi SAW sedikit pun dari ucapan mereka. Yang ketiga, mereka belum melakukannya. Baru berkeinginan. Karena langsung mendapatkan teguran dari Nabi SAW. Sehingga tidak boleh kita mengambil kesimpulan bahwa 3 orang ini jatuh ke dalam bid'ah. Lah, mereka adalah sahabat Nabi SAW, baru berkeinginan. Maka salah satu di antara mereka menyatakan, kalau demikian aku akan selalu melakukan sholat 1 malam penuh, tidak akan tidur di malam hari. Yang kedua berkata, aku akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka. Dan yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan hidup menjomblo, akan hidup single sampai mati. Saya tidak akan menikahi wanita agar aku bisa fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. 3 perkara di atas secara umum adalah perkara yang terpuji. Ini ingin fokus beribadah kepada Allah. Nih, secara umum ini ibadah yang dianjurkan dan suatu yang dipuji. Tapi lihat sikap Nabi berikut ini terhadap mereka tatkala 3 perkara di atas yang secara umum dalam ayat-ayat dan hadis itu adalah perkara yang dipuji, namun tatkala mereka melakukannya dengan suatu cara yang melampaui batas atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, faja'a Rasulullah SAW ilaihim. Begitu Nabi mengetahui ucapan mereka ini, yang pertama tadi berkata apa? Saya akan selalu sholat malam 1 malam penuh, tidak akan tidur. Sholat malam secara umum dianjurkan. Nah, yang kedua berkata, aku akan selalu berpuasa. Setiap hari aku akan berpuasa. Tiada 1 hari kecuali aku berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Secara umum, puasa dalam Islam itu dianjurkan. Ya. Yang ketiga berkata, aku akan hidup menjomblo, akan hidup single sampai mati. Aku tidak akan menikahi wanita agar aku tetap fokus dengan ibadah kepada Allah. Ini juga secara umum hal yang dipuji oleh Allah, yaitu seorang tidak terlena dengan wanita dan agar tetap beribadah kepada Allah. Ini 3 perkara secara umum dalam Islam dianjurkan. Tapi tatkala 3 perkara tersebut mereka lakukan dengan cara yang melampaui batas, dengan cara yang ghulu berlebih-lebihan, maka begitu Nabi SAW datang dan diberitahukan oleh istri-istrinya akan ucapan mereka di atas, Nabi pun langsung mendatangi mereka dan berkata, antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah benar kalian telah mengeluarkan statement yang seperti itu? Benarkah kalian mengucapkan ucapan yang seperti ini?
Mereka pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menegur mereka dengan ucapan, amma wallah, demi Allah, ini la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya ketimbang kalian. Ini ucapan yang sangat dalam dari Nabi SAW. Artinya, tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Nabi. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Nabi kepada Allah. Dan tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada Nabi kita SAW. Aku lebih takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya daripada kalian. Nabi berkata demikian, ya karena beliau seorang Rasul, seorang Nabi yang turun kepadanya wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Adapun selain beliau, atau kalau kita berkata demikian kepada saudara kita Muslim, maka ini adalah bentuk ujub dan kesombongan. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya ketimbang kalian. Akan tetapi, aku tidak setiap hari berpuasa. Di sebagian hari aku berpuasa, di sebagian hari yang lain aku berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku juga tidak melakukan salat malam satu malam penuh. Sebagian waktu, di sebagian malam, atau di sebagian waktu dalam suatu malam aku salat, di sebagian waktu lain dalam malam tersebut aku tidur. Artinya tidak semenjak salat isya sampai subuh salat malam satu malam penuh. Setiap hari dengan terus menerus ya. Sebagian para ulama mengecualikan hal ini di 10 malam terakhir Ramadan dan terkhusus di malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis ini mereka, salah satu di antara mereka ingin melakukan salat satu malam penuh secara terus menerus setiap malamnya. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita, tidak hidup menjomblo. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, petunjukku, maka dia bukan bagian dariku, bukan dari golonganku. Baik, makna hadis di atas saya kira sangat jelas dan gamblang. Namun tiada salahnya saya sebutkan kembali secara ringkas makna hadis di atas sebelum kita masuk merenungi kepada faedah-faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini. Kesimpulan dari hadis di atas bahwa ada 3 orang laki-laki datang ke rumah istri-istri Nabi SAW menanyakan aktivitas ibadah Nabi kita SAW sehari-hari. Mereka datang bertanya hal demikian kepada mereka bukan karena menurut istilah anak muda sekarang gila urusan orang lain, tetapi karena kebersihan dan ketawadhuan mereka. Mereka ingin benar-benar meneladani Rasulullah SAW. Mereka benar-benar ingin menambahkan atau meningkatkan iman mereka dengan mengetahui aktivitas ibadah Nabi kita SAW sehari-hari. Nah, karena mereka para sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang paling suci dan bersih hatinya di atas permukaan bumi ini, sehingga mereka dipilih oleh Allah Jalla wa'ala sebagai sahabat-sahabat Nabi-Nya. Begitu diberitahukan kepada mereka aktivitas ibadah Nabi SAW sehari-hari oleh sebagian istrinya, mereka menganggap bahwa ibadah yang seperti itu kalau untuk kita masih sedikit, kalau untuk Nabi udah cocok, pantas beliau beribadah dengan jumlah yang seperti itu, karena memang beliau Nabi Rasul, sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin selamat dari neraka, sudah dijamin pengampunan, dijamin dengan pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa beliau yang akan datang. Sementara kita, ya, tidak ada ayat dan hadis yang menyebutkan dosa-dosa kita yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Kalau demikian, ibadah kita mesti lebih banyak daripada ibadah Nabi SAW. Maka satu dari mereka berkata, kalau demikian, semenjak ini aku tidak akan tidur lagi di malam hari. Setiap malam aku akan melakukan sholat satu malam penuh. Setiap malam. Bukan hanya di malam Lailatul Qadar, bukan hanya di 10 malam terakhir Ramadan. Yang kedua berkata, aku tidak akan menikahi wanita agar bisa fokus beribadah kepada Allah. Sementara yang ketiga berkata, aku tidak akan pernah
berbuka dalam suatu hari. Artinya akan selalu berpuasa, setiap hari akan berpuasa sampai mati. Tiada hari kecuali aku berpuasa. Begitu Nabi SAW pulang ke rumah, diberitahukan kepada beliau oleh istri-istrinya akan tentang ucapan mereka di atas. Nabi pun langsung keluar dan menemui mereka dan bertanya kepada mereka, benarkah kalian telah mengucapkan ucapan yang seperti ini dan ini? Mereka pun menyatakan, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi pun berkata, aku lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah ketimbang kalian. Tapi aku tidak seperti kalian. Aku berpuasa dan juga berbuka. Aku tidur dan juga aku salat dan juga tidur di dalam suatu malam. Dan aku menikahi wanita, tidak hidup menjomblo seperti yang kalian rencanakan. Ini makna hadis di atas secara global. Berikut ini beberapa pelajaran yang para ulama sebutkan dari hadis ini. Yang pertama, semangat dan rendahnya hati mereka para sahabat Nabi SAW dalam mempelajari ilmu agama yang dengannya iman seorang akan meningkat dan akan termotivasi untuk mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Buktinya mereka datang ke rumah istri-istri Nabi SAW menanyakan perihal agama dalam hal ini terkait ibadah Nabi SAW sehari-hari yang boleh lakukan di dalam rumah untuk mereka contohi. Maka ilmu agama tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang memiliki hati yang tawadhu, memiliki semangat yang tinggi. Di dalam sebuah athar yang sahih atau yang masyhur dari Mujahid, seorang ulama tabi'in, murid senior sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Mujahid. Beliau berkata, la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ada dua golongan dari manusia yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yang pertama, mereka yang suka malu-malu, ingin belajar malu ketahuan belum pandai. Ingin duduk di majelis ilmu agama malu karena di dalamnya banyak murid-muridnya, banyak anak buahnya. Dia sudah perwira sedangkan di situ anak-anak catam semuanya. Misalkan atau dia seorang dosen, di dalam halaqah itu rata-rata mahasiswanya. Malu dia dengan mereka. Kalau saya belajar Iqra nanti ketahuan aku, dosen mereka belum bisa baca Quran, aku komandan mereka. Lebih bodoh daripada mereka. Wala mustakbir, dan tidak pula orang yang sombong. Ini golongan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ilmu agama. Sombong dengan jabatan dunianya, sombong dengan hartanya, sombong dengan popularitasnya, atau bahkan juga sombong dengan ilmu agama yang sedikit dari ilmu agama yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia enggan belajar. Sementara para ulama dahulu menyatakan, kamu tidak, la yambulu ar-rajulu fi ilmihi, seorang itu tidak akan matang ilmunya hatta ya'khudha mimman fawqahu wa mimman dunah wa mimman huwa misluh, atau kama qalu. Ilmu seorang itu tidak akan matang sehingga dia mau mengambilnya dari seniornya, dari juniornya, dan dari orang yang setara dengannya. Dan Nabi SAW bersabda, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa raf'ah. Tiada seorang hamba yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya, Allah akan memuliakannya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka untuk perkara akhirat, untuk ilmu agama ini kita mesti menundukkan bahu kita. Kita mesti membuka pangkat kita. Kita mesti meletakkan sayap-sayap kemewahan, ketinggian dari nilai-nilai dunia ini. Sungguh kita akan mulia dengan merendahkan diri kita demi ilmu agama. Karena Allah yang telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat.
Nah, dan Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi SAW juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan mudahkan, Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Dan sungguh indah dan berkah kehidupan dan waktu seorang yang pandai membagikan waktunya untuk ilmu agama. Ya, dia bisa menyusun waktunya. Kalau dia seorang suami, dia telah menyusun waktunya untuk bekerja mencari nafkah. Dia menyusun waktunya untuk melakukan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Menyusun waktunya untuk melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, sedekah, menuntut ilmu agama. Ya, dia menyusun waktunya untuk menghibur anak istrinya, apakah dengan jalan-jalan ataukah yang lainnya. Karena untuk ilmu agama ini tidak mungkin kita mendapatkannya hanya dengan kaedah kapan ada waktu. Jangan kita menuntut ilmu agama kebetulan lagi kosong. Ya. Kita mesti mengkhususkan waktu kita. Ya. Yang demi ilmu agama kita hentikan aktivitas yang lainnya. Ya. Sehingga begitu datang waktu jatah kita menuntut ilmu agama, tiada urusan-urusan lain dari ilmu agama yang dapat menghalangi kita darinya. Karena sebagian orang ketika diajak oleh kawannya, dimotivasi oleh kawannya menuntut ilmu agama, terkadang menjawab dengan sebuah jawaban yang mungkin dia tidak bertujuan untuk merendahkan orang lain, tapi kandungan ucapannya bisa merendahkan orang lain. Saya sibuk. Jadi kesannya seakan-akan orang-orang yang semangat menuntut ilmu agama selama ini adalah orang-orang yang pengangguran semuanya. Adalah orang-orang yang nggak punya aktivitas yang berharga. Ya, mereka adalah orang-orang yang pengangguran. Tidak demikian ya akhi. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah di masa itu, duduk di majelis para ulama, di antaranya majelis Atha ibnu Abi Rabah, seorang budak sahaya, hitam pekat dan wajahnya nggak sempurna. Tapi tatkala beliau seorang ulama, khalifah pun ikut duduk bersimpuh di majelisnya, layak yang lainnya, tanpa ada kursi khusus untuk dia, tanpa ada saf khusus untuk dia. Ya, tanpa ada tulisan khusus untuk dia, ini tempatnya khalifah. Tidak. Duduk bersimpuh, bahunya menyentuh bahu para penuntut ilmu agama lainnya, dari yang kaya, miskin, budak sahaya, Arab dan non-Arab, hitam dan putih. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah engkau merendahkan dirimu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat dirimu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang dapat dipetik dari hadis yang mulia ini, bahwa beragama, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala itu bukan dengan perasaan, tetapi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, tidak boleh dengan perasaan. Wah, ini kan bagus. Saya ingin melakukan ibadah sebanyak ini. Jika itu tidak berlandasan dalil dari Al-Quran, tidak berlandasan di atas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka akan tertolak. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, bukan dengan perasaan agama ini. Agama ini dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Pelajaran yang berikutnya, bahwa suatu ibadah yang telah disyariatkan dan dianjurkan secara umum, maka apabila dikhususkan dengan cara yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya, atau dengan cara yang melampaui batas, justru menjadi tercela. Bukan sekedar boleh atau dikatakan terpuji, justru tercela. Contohnya 3 sahabat ini.
Mereka ingin melakukan ibadah-ibadah yang mulia dalam Islam dengan niat yang bagus. Nah, yang satunya apa? Ingin puasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Yang kedua, ingin sholat malam, semalam penuh setiap malam. Ya, nggak tidur. Ya. Yang ketiga, ya, jomblo, nopri. Antum jangan jomblo ya. Ya. Baik, semoga Allah anugerahkan untuk saudara kita, ya, nopri, ya, seorang istri yang solehah, yang siang dan malam yang menghabiskan waktunya untuk men-share kajian Ustaz-Ustaz Sunnah di Banda Aceh ini. Dari kru radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, semoga nopri nggak termasuk. Ingin hidup menjomblo. Ya. Tujuannya apa? Bukan untuk nonton bola, bukan untuk mengejar karir, bukan pula untuk mengejar beasiswa S3, S2 ke Eropa, ya. Tapi tujuannya sangat bagus secara umum, ya. Secara asalnya tujuannya sangat bagus. Itu ingin fokus beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi tatkala itu sesuatu yang tidak dianjurkan, melampaui batas, justru Nabi mengatakan mereka telah membenci sunnahku. Nabi memarahi mereka, Nabi menegur mereka. Nah, demikian pula kita katakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran, ya, ini amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya secara umum. Tetapi tidak boleh kita mengkhususkannya dengan cara yang khusus, waktu yang khusus, dengan jumlah yang khusus tanpa dalil yang khusus. Sebagai contoh, anjuran membaca surat Yasin secara umum itu ada dalam agama kita, yaitu dalil-dalil yang menganjurkan kita membaca Al-Quran secara umum, dan Yasin bagian dari Al-Quran. Ya, boleh seorang membaca surat Yasin di malam apapun, kapan dia punya waktu membaca surat Yasin, karena di dalamnya ada pembahasan yang mengingatkan kita kepada kematian. Tetapi tatkala surat Yasin dikhususkan dengan malam, untuk malam yang khusus, dengan keyakinan bahwa di malam tersebut Yasin dikhususkan, dan keyakinan Yasin dikhususkan untuk malam tersebut, maka ini membutuhkan dalil yang khusus. Tatkala tidak ada dalil yang mengkhususkan Yasin untuk malam-malam tertentu, ya, atau di momen-momen tertentu, ini menjadi bid'ah, ya, menjadi bid'ah. Adapun mengkhususkan surat Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia, menjelang wafatnya kita bacakan surat Yasin kepada yang menjelang wafatnya, maka menurut pendapat jumhur ulama itu boleh, karena ada hadis yang mengkhususkannya. Nabi menyatakan iqra'u mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut, yang hampir meninggal dunia di antara kalian, bukan kepada orang yang telah meninggal. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Di antara yang menguatkannya adalah Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, dan selain mereka rahimahumullahu ta'ala wa hafidha al-ahya minhum. Tapi mengkhususkan Yasin pada hari Jumat, di malam Jumat, ya, setelah orang mati, ya, di kuburan, ya, atau pas ziarah kuburan, ya, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Adapun untuk malam Jumat, surat Al-Quran yang dikhususkan pada hal malam Jumat dengan dalil yang khusus adalah surat Al-Kahfi, malam atau siang Jumat. Dari semenjak terbenam matahari di hari Kamis sampai terbenam matahari pada hari Jumat, ini bagian dari waktu untuk membaca surat Al-Kahfi, karena telah datang riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kalau mau malam Jumat, baca ya Al-Kahfi. Nah, bukan ya Yasin. Nah, bukan berarti kita menyatakan Yasin tidak bagus. Gimana tidak bagus? Itu firman Allah. Tetapi mengkhususkannya di malam yang khusus, waktu yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya, ini salah satu dari bid'ah idhafiyah di dalam Islam. Contoh yang lain, Al-Fatihah, suatu yang bagus, tetapi mengkhususkan Al-Fatihah di waktu yang khusus dan keyakinan yang khusus bahwa itu adalah suatu yang dianjurkan tanpa dalil mengkhususkan, maka tidak boleh. Contohnya setelah sholat 5 waktu, tiada dalil yang mengkhususkan Al-Fatihah setelah selesai sholat 5 waktu.
Justru yang ada adalah selain Al-Fatihah dari konteks-konteks zikir yang telah datang dari Nabi SAW yang dapat dilihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Imam Syafi'i, I'anatul Talibin, Al-Imam Nawawi, ya, Al-Mughni, fikih perbandingan madhab, Imam Ibnu Qudamah dan yang lain-lainnya, ya, bahwa setelah salat 5 waktu Nabi membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada pula yang berpendapat 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Jika salat yang dia lakukan adalah salat maghrib dan subuh, maka masing-masing 3 qul, ya, sebagian ulama menyebutkan dia membacanya sebanyak 3 kali dan membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan pada salat subuh ada penambahan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun konteks Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yang rajih itu tempatnya di tasyahud akhir sebelum salam. Inilah konteks zikir setelah salat 5 waktu yang datang dari Nabi SAW. Kita mengkhususkannya karena datang riwayat-riwayatnya. Silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, ya. Dan kitab Imam Syafi'i, Al-Mughni, kitab perbandingan madhab Imam Ibnu Qudamah, I'anatul Talibin, dan kitab-kitab fikih yang muktabar lainnya, ya. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan, ya, bahwa setelah salat 5 waktu Nabi dan para sahabatnya membacakan Al-Fatihah, ya, salawatan. Jangankan ayat dan hadis, ucapan para sahabat, tabi'in dan tabi'in 4 imam madhab pun tidak ada yang menganjurkan demikian, ya. Dan juga datang dalam riwayat Abdullah bin Umar dalam Sunan Abi Daud bahwa Nabi menghitung zikir tasbih subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah setelah salat adalah bi yaminihi bi asabi'il yumna, dengan membentukkan bulat pada jari jemari tangan kanannya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, maka tidak boleh seorang mengkhususkan suatu ibadah dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya. Baik, kemudian pelajaran berikutnya yang dengannya kita akan akhiri majelis kita pada sore hari ini, bahwa merupakan bentuk kebencian terhadap sunnah Nabi SAW adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang secara asalnya itu adalah ibadah yang dianjurkan dan dipuji dalam Islam ini, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau melampaui batas. Ya, paham ya? Ini sangat dalam nih pembahasannya. Merupakan bentuk kebencian seorang terhadap sunnah Nabi SAW, terhadap metode agama yang dibawa oleh Nabi, adalah melakukan ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut secara asalnya dianjurkan, ya, ibadah yang mulia, tetapi dia melakukannya dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau dengan cara yang melampaui batas. Contohnya 3 sahabat ini baru berkeinginan, mereka belum melakukannya, langsung ditegur oleh Nabi, ya. Tatkala mereka ingin melakukan sholat malam 1 malam penuh tanpa tidur. Yang satu lagi ingin hidup menjomblo agar fokus beribadah. Yang satu lagi ingin berpuasa setiap hari, tidak mau berbuka. Ini kan 3 hal yang terpuji dalam Islam secara asalnya, tapi melampaui batas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Justru Nabi berkata kepada mereka, aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya ketimbang kalian. Tapi aku menikah, tapi aku tidur di malam hari, ya, dan aku berbuka di sebagian hari, tidak selalu berpuasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, ayat bahasa Nabi di akhir hadis, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Oleh karenanya kata para ulama,
Sebalik ini merupakan bentuk cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berusaha berakidah, beribadah, salatnya, wudunya, puasanya, hajinya, umrohnya, zikirnya, cara memandikan jenazah, mensalatkan jenazah, doa-doa dalam salat jenazah, cara menurunkan jenazah ke liang kubur, ya, dan seterusnya dari aktivitas agama baik yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah, dia akan berusaha melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang beriman, memuliakan, menolongnya dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah juga telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan berikutnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Qawaidul Fiqh wa Usulih, beliau menerangkan bahwa suatu ibadah, suatu amalan mesti sesuai dengan tuntunan agama ini dalam 6 hal. Mesti sesuai dengan tuntunan agama Islam, berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dalam 6 hal. Yang pertama, al-jins, dalam hal jenisnya. Misalkan dalam penyembelihan hewan kurban, dalam Islam jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban hanya bahimatul an'am, kambing dengan segala jenis kambing, sapi dengan segala jenis sapi, ya, masuk ke dalamnya kerbau. Yang ketiga apa? Onta. Maka tidak sah dan tidak diterima sembelihan seorang apabila hewan kurbannya itu bukan dari jenis bahimatul an'am. Seperti dia menyembelih seekor ayam yang harganya mungkin lebih mahal daripada sapi, ya, ada kan? Ya, pernah dapat harga ayam 100 juta, ada. Apalagi sebagian orang yang menjadikannya sebagai bahan judi, ya. Ayam khusus katanya dari Hong Kong, ya, Toib. Atau dia menyembelih seekor kuda, nih, ya, harganya lebih mahal daripada onta, nih, Toib. Ini yang pertama dari 6 perkara yang dia harus sesuai dengan tuntunan agama dalam 6 hal tersebut. Yang kedua, al-kaifiyah, cara dia melakukannya mesti sesuai dengan tuntunan agama ini. Ya, misalkan wudu, salat secara umum dianjurkan, tapi caranya mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat Nabi, gerakan tubuh Nabi ketika salat, dan belum pernah mendengar bacaan yang beliau bacakan di dalam salat, tetapi sahabat-sahabat yang telah mendengar dan melihatnya langsung telah meriwayatkan kepada kita, dan itu masih terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat, karena Allah telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Salatnya mesti sesuai, ya, dengan tuntunan Nabi, wudunya, ya. Nabi juga pernah bersabda di musim haji, "Khudhu anni manasikakum," hendaknya haji kalian ya sesuai dengan yang telah aku praktekkan saat ini. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaifiyah, cara, metode dalam beribadah mesti sesuai dengan tuntunan beliau. Yang ketiga, al-adadiyah. Al-adadiyah, jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan secara khusus.
Karena di dalam Islam ada ibadah-ibadah yang dianjurkan secara umum tanpa jumlah tertentu. Contohnya anjuran memperistighfar, salawat kepada Nabi kapanpun dengan waktu yang umum ya, tanpa batasan tertentu. Tapi ada ibadah-ibadah ya, yang jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari yang telah ditentukan. Contohnya salat 5 waktu ya, atau salat yang lainnya ya, atau zikir setelah salat 5 waktu ya. Ya, dianjurkan 33 kali, datang dia melakukannya 39 kali ya. Sedangkan Nabi bertasbih 33 kali. Ya. Nah, yang berapa? Yang keempat ya. Yang keempat as-sababiyah. Dari sisi sebabnya. Sebagai contoh misalkan ada orang salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Sebabnya apa? Tahiyatul masjid. Ada dalilnya. Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu wa rahima al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia langsung duduk kecuali dia sudah salat sebanyak 2 rakaat. Sebabnya tahiyatul masjid. Maka tidak boleh seorang melakukan suatu ibadah salat karena suatu sebab yang sebab itu tanpa tuntunan dari Nabi. Misalkan dia salat 2 rakaat ketika masuk rumah baru. Alasannya sebabnya rumah baru. Tahiyatul rumah baru 2 rakaat. Nggak bisa kita bilang. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi untuk salat 2 rakaat sebab sebab masuk rumah baru. Atau dia punya mobil baru. Ya, baru beli mobil harganya 2M misalkan. Dia pun melakukan salat 2 rakaat. Sebabnya tahiyatul mobil baru. Kita katakan mardud, tertolak. Nabi katakan demikian. Karena sebabnya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nah, kecuali ada sebab yang sesuai dengan tuntunan Nabi seperti salat 2 rakaat sebelum duduk ketika masuk masjid, salat sebelum ihram ya, atau di saat ihram, terkhusus di Bir Ali atau Dzul Hulaifah ya, salat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim ya. Kalau tidak dapat maka di seluruh sudut Masjid Nabawi ya, dan seterusnya. Yang kelima az-zamaniyah, dari sisi waktunya mesti sesuai dengan waktu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan ya, seperti waktu salat, waktu zakat ya, waktu haji ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah al-makaniyah, dari sisi tempatnya. Tidak boleh dia melakukan suatu ibadah di luar tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya secara khusus, seperti haji ya, dia lakukan haji di tempat yang lain ya, selain Mekah. Dia melakukan umrah di selain tempat yang telah Allah tentukan, yaitu di Mekah. Nah, atau i'tikaf, dia lakukan i'tikaf di kuburan-kuburan yang anggapan itu kuburan keramat. Nah, itu udah tambah lagi kerusakannya, bid'ah, kemudian jatuh ke syirik lagi ya. Karena ibadah i'tikaf itu dianjurkan hanya di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, dan tujuan i'tikaf adalah untuk fokus beribadah kepada Allah, bukan untuk melahap berkah ya dari kuburan-kuburan yang dianggap itu aulia ya. Sekalipun itu i'tikaf, maka i'tikaf dianjurkan hanya di dalam masjid tempatnya. Tatkala dia beriktikaf di selain masjid, maka dia telah melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan bagian dari poin di atas, kata para ulama, bahwa di antara bentuk kita meneladani Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, adalah meninggalkan suatu ibadah yang Nabi tinggalkan. Atau dengan bahasa lain, tidak melakukan suatu ibadah yang Nabi tidak melakukannya, sementara sebab melakukannya ada, tujuan untuk melakukannya ada, faktornya ada, dan penghalangnya tidak ada. Tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Bersamaan itu Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah menganjurkannya, dan tidak pernah mengikrarkannya. Tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan, dan tidak pula dengan iqrar. Maka merupakan bentuk peneladanan seorang muslim kepada Nabi SAW adalah tidak melakukannya. Sebagai contoh misalkan, merayakan hari kelahiran beliau SAW. Selama beliau menjadi Rasul dan Nabi 23 tahun, beliau tidak pernah menganjurkannya secara ucapan beliau. Tidak ada hadis yang sahih. Ya.
Dan sebagian mereka tanpa rasa malu membawa hadis-hadis yang palsu. Barang siapa yang merayakan hari kelahiranku maka demikian. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Dengan perbuatan juga tidak. Ikrar beliau juga tidak ada. Tidak ada para sahabat Nabi melakukan suatu aksi, suatu perayaan ya terhadap hari kelahiran Nabi SAW. Kemudian Nabi mengikrarkannya. Sebagaimana Nabi pernah mengikrarkan seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas ya sebelum ruku di dalam salat ya. Sebagaimana Nabi juga pernah mengikrar para sahabat yang memakan bab ya. Nabi 23 tahun berdakwah sebagai Nabi dan Rasul, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah berbuat, dan tidak pernah mengikrarkannya. Padahal tujuan untuk melakukannya ada, sebab dan faktornya ada, dan tidak ada yang menghalangi beliau. Ditambah lagi Khulafa ar-Rasyidun yang merupakan manusia terbaik setelah Nabi SAW, yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka setelah sunnah Nabi SAW. 30 tahun mereka menjabat sebagai Khulafa ar-Rasyidun, dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali yang dilanjutkan 2 bulan setelah Ali oleh Hasan bin Ali yang dengannya genap menjadi 30 tahun. Dan Nabi telah berkata, khilafah ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku itu berumur 30 tahun. Ini saya tekankan karena ada sebagian orang ya sepertinya terkena syubhat Syiah dia. Ya, menyatakan bahwa Khulafa ar-Rasyidun itu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu hanya istimbat para ulama. Adapun secara hadis tidak ada isyarat dari Nabi bahwa mereka Khulafa ar-Rasyidun. Ini khawatirnya orang yang seperti ini ya kena syubhat Syiah untuk menanamkan keraguan di hati kaum muslimin bahwa 4 sahabat di atas adalah Khulafa ar-Rasyidun secara pasti yang diinginkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Nah, mereka menjabat sebagai Khulafa ar-Rasyidun selama 30 tahun. Mungkinkah semua mereka lupa untuk merayakan hari kelahiran Nabi? Mungkinkah mereka, na'udzubillah min dzalik, pelit untuk mengeluarkan harta mereka, waktu mereka untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW? Mungkinkah mereka kurang cinta kepada Nabi SAW? Baik, ini 4 sahabat Nabi terbaik. Demikian juga ribuan sahabat yang lainnya. Semua mereka lupa? Semua mereka kurang cinta sama Nabi? Nah, baik, tabi'in juga demikian, tabi'in juga, 4 imam madhab juga demikian. Ya. Imam Syafi'i, ya, atau sebelum Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. 4 imam ini, mungkinkah mereka semuanya lupa merayakan hari kelahiran Nabi? Nggak punya waktu, nggak punya uang, pelit, kurang cinta kepada Nabi SAW. Ya, oleh karenanya dalam sejarah perayaan hari kelahiran Nabi disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan selain beliau, bahwa asal-muasalnya itu adalah Syiah dari kalangan Banu Ubaid yang berkuasa di Mesir saat itu. Mulai mereka merayakannya pada abad ke-4 Hijriah. Ya, tentunya di abad ke-4 Hijriah jangankan sahabat, 4 madhab aja udah nggak ada lagi. Nah, karena 100 tahun Hijriah seluruh sahabat sudah meninggal dunia. Nah, mereka yang melakukannya. Sebabnya apa? Sebabnya ingin menandingi orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang mana perayaan terhadap hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu sendiri bukan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya. Mereka menyatakan orang Nasrani aja merayakan hari kelahiran Nabi, mereka masa kita tidak? Inilah bahayanya ikut-ikutan dan beragama dengan perasaan atau ingin menandingi umat lain. Tanpa sadar dia telah jatuh ke dalam suatu yang telah dikasih warning oleh Nabi. Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab karena saya ada kajian ba'dal maghrib. Dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik yang kepada kita untuk dapat istiqamah di atas agamanya dan benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Farhan dan akhuna Nopri, wa jazahumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.